Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dan sebelumnya perkenalkan nama saya Isabella Fernika Silaia. Saya Tias Novitasari. Dan nama saya Ahsan Nadia. Saya Wulan Jaya Tias. Baik, sebelumnya saya Tias Novitasari akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian usaha retail. Pada dasarnya, bisnis retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau eceran. Konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengkonsumsinya atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Bisnis retail ini berbeda dengan bisnis grosiran. Konsumen bisnis retail tidak menjual kembali produk yang telah dibelinya, sementara konsumen bisnis grosir menjual kembali produk yang telah dibelinya. Hal ini berdampak besar pada harga barang yang ditawarkan di level retail dan grosir. Lotremart termasuk usaha retail, yaitu di mana Lotremart Indonesia ini berada di bawah PT Lotre Shopping Indonesia yang mengelola perpulaan atau perdagangan dengan nama lain Lotre Grosir dan Hypermarket. Dengan nama Lotremart ini berada di peringkat kelima. Retail grosir asal Korea ini mencatatkan nilai penjualan sebesar US dollar 300,54 juta. Total nilai penjualan ini tercatat mencapai US 7,9 miliar pada tahun 2020. Hebatnya lagi, PT Lotre Indonesia dan PT Lotte Trade dan distributor merupakan bagian dari Lotre Group yang bergerak di bisnis makanan ataupun penjualan kebutuhan lainnya. Tujuan Lotremart adalah membuat produk yang disukai setiap orang di Indonesia. Selanjutnya merupakan sejarah Lotremart yang didirikan oleh Shin Kyung-ho dan didirikan pertama kali di kota Seoul, Korea Selatan. Didirikan pada tanggal 1 April 1998 dan CEO-nya adalah Kang Sung-hyun. Dan akuisisi ini mengadakan pertama kalinya retail Korea memasuki pasar Indonesia. Mulai tanggal 14 April 2010, nama makro ini dihapuskan dan diganti menjadi Lotremart Wholesale dan kini menjadi Lotte Grosir, yang ditetapkan pertama kali pada toko Pasar Rebo dan Selasa pada toko di Sulawesi dan Kalimantan pada tahun dan tanggal 21 Mei 2010. Baik, sekarang kita masuk pada judul jenis usaha barang. Jenis usaha barang ini menjadi dua. Yang pertama, tahan lama. Tahan lama terbagi tiga. Yang pertama, toko mainan anak, di mana di Lotremart menyediakan toko mainan anak berupa boneka, robot, puzzle, rubik, mobil-mobilan, ular tangga, dan lain-lain. Yang kedua, toko elektronik. Di Lotremart menyediakan kebutuhan elektronik seperti blender, kipas angin, speaker, lampu, dan lain-lain. Yang ketiga, toko furniture. Di Lotremart juga menyediakan furniture rumah tangga yang untuk menghiasi rumah pembeli, yaitu diantaranya lukisan dinding, vas bunga, bunga imitasi, meja belajar anak, dan lain-lain. Yang kedua, tidak tahan lama. Tidak tahan lama itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, makanan dan minuman, di mana di Lotremart juga menyediakan snack untuk para konsumennya, misalnya snack-snack, mie pedas, minuman botol, minuman kaleng, minuman kemasan, dan lain-lain. Yang kedua, toko obat. Di Lotremart juga menjual obat-obat yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen, misalnya obat pusing, obat mata, obat demam, obat anak, dan lain-lain. Yang ketiga, toko sayur, buah, dan daging. Di Lotremart juga menyediakan tempat untuk membeli sayur, buah, dan juga daging produknya. Sekarang masuk pada judul jenis usaha layanan. Yang pertama, layanan pribadi. Layanan pribadi itu terbagi menjadi dua, yaitu satu, voucher potongan BNI. Pembelian voucher potongan belanja BNI Lotte dapat dilakukan setiap hari selama periode 5 sampai 31 Juli 2020 atau berlaku setiap hari. Dapatkan voucher potongan belanja senilai Rp 1.250.000 hanya dengan Rp 500.000 khusus untuk transaksi dengan kartu kredit BNI, kecuali kartu kredit BNI Silver, Corporate, dan AB Hasana, dan lain-lain. Yang kedua, cashback. Di Lotte Mart juga memiliki cashback untuk konsumen. Pengguna baru adalah pengguna yang belum pernah melakukan transaksi GoPay.
di platform atau merchant online maupun sebelumnya, pengguna setia adalah pengguna yang sudah pernah melakukan transaksi GoPay di platform atau merchant online maupun sebelumnya. Yang kedua, layanan perbaikan. Layanan perbaikan itu terdiri menjadi dua. Yang pertama, customer care. Di Lotte Mart juga menyediakan layanan ini untuk barang elektronik yang mempunyai surat garansi dan kerusakannya sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan di surat tersebut, maka konsumen bisa menukarkan barang tersebut. Yang kedua, reparasi jam tangan, di mana di Lotte Mart ada salah satu atau beberapa toko tempat memperbaiki jam tangan atau konsumen bisa membeli jam tangan di toko tersebut. Sekarang judul perencanaan strategis usaha kita. Yang pertama, analisis strategi toko bulan. Yang pertama, misi dari toko bulan, distribusi produk dengan harga murah, kualitas dan barang terpantau karyawan, menawarkan keuntungan dan kesempatan untuk berkembang di toko bulan, mempunyai misi untuk meningkatkan penjualan dengan mengedepankan kualitas barang dan kesenangan pembeli. Yang kedua, alternatif. Dengan menyediakan apa yang dibutuhkan konsumen, toko bulan mencari cara lain berupa memberikan brosur diskon di jalan-jalan sehingga konsumen bisa mengetahui keperluan mereka yang sedang ada di toko bulan dengan harga yang murah. Perencanaan strategis yang kedua yaitu analisis SWOT toko bulan. Untuk keunggulannya, harga lebih murah, kualitas barang terjaga, fasilitas antar pesanan konsumen melalui media online. Untuk kekurangan, banyaknya persaingan toko kelontong, harga sembakonya naik turun, banyaknya pelanggan yang berhutang karena di toko bulan menyediakan konsumen mendapatkan barang sebelum membayar dengan fotokopi KTP. Kemudian peluangnya yaitu industri usaha retail toko kelontong bulan sangat mudah berkembang pesat dan menjadi pencarian konsumen tentang kebutuhannya sehari-hari. Untuk ancamannya, barang kadaluarsa, rusak akibat pengantaran barang, dan adanya pembayaran uang palsu. Untuk laba toko bulan, perkiraan dari modal, yaitu etalase dan rak 1.500.000, untuk renovasi tempatnya 5 juta, meja dan kursinya 500.000. Perlengkapan misalnya timbangan, kalkulator, dan lain-lain 500.000. Untuk stok produknya 5 juta, promosi dan pemasarannya 500.000. Untuk semua total modal awal usaha toko kelontong, sekitar 13 juta. Jadi, kamu bisa meraih keuntungan bulanan sebesar 3.550.000 dari usaha toko kelontong, sebuah usaha yang cukup menjanjikan. Untuk penjualan, toko bulan ini berfokus pada masyarakat yang ada di sekitar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Toko bulan hadir di tengah masyarakat dengan harga yang terjangkau. Untuk kepuasan publiknya, di mana publik atau masyarakat yang berbelanja di toko bulan sangat senang dengan kualitas barang ataupun pegawai yang memiliki sopan santun dan baik dalam melayani pembeli. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang perencanaan strategis. Yang pertama, identifikasi konsumen toko bulan terbagi menjadi 3. 1. Memilih pasar sasaran. Langkah toko kelontong bulan adalah memulai dengan asumsi, mencermati persaingan pasar, berkomunikasi dengan pelanggan, menjelaskan keunggulan produk konsumen yang dituju. 2. Pemasaran terkonsentrasi, di mana toko kelontong bulan menggunakan pemasaran produknya dalam beberapa segmen dengan pertimbangan sumber daya perusahaan. Yang ketiga, pemasaran terdiferensiasi. Toko kelontong bulan memutuskan untuk menargetkan beberapa segmen pasar dan merancang penawaran terpisah bagi masing-masing segmen. Selanjutnya, strategi keseluruhan toko bulan terbagi menjadi 3. Yang pertama, variabel yang dapat dikontrol toko kelontong bulan, melihat segmentasi pasar, harga produk pasar, waktu operasional toko. Yang kedua, strategi penetapan harga di toko kelontong bulan, menetapkan harga plus markup, bersaing dengan kompetitor dan bersaing permintaan pasar. Yang ketiga, lingkungan konsumen toko kelontong bulan terfokus pada lingkungan konsumen, terbagi ke dalam 2 macam, yaitu lingkungan masyarakat, di mana toko ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat berbelanja kebutuhannya, dan lingkungan ekonomi, di mana toko bulan memberikan harga murah dengan melihat ekonomi di sekitar toko. Yang terakhir, kegiatan khusus toko bulan.
terbagi menjadi dua. Tanggapan terhadap lingkungan dapat membuka lowongan pekerjaan dan mempermudah masyarakat untuk membeli barang yang murah, berguna, dan berkualitas agar konsumen toko kelontong bulan dapat mempercayai pembelian sembako dan kebutuhan rumah tangga ke toko kelontong kami. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan yaitu pertama adalah membersihkan toko, mengecek kondisi semua barang, membuka toko, melayani pembeli dengan baik. Baik, selanjutnya perencanaan strategi yang ketujuh yaitu kontrol toko bulan. Yang pertama adalah evaluasi, memberikan pelayanan yang lebih ramah, yaitu dengan pegawai toko kami diharuskan melakukan 3S. Yang pertama salam, senyum, dan sopan. Mengikuti koperasi agar manajemen kami lebih tertata dan melakukan penataan tempat yang lebih baik agar konsumen atau pembeli lebih mudah menemukan barang yang dicarinya. Yang kedua adalah peraturan, di mana disiplin menjaga kebersihan toko, mengelompokkan barang sesuai dengan jenisnya, dan jam operasional buka kami selalu pukul jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Selanjutnya, menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami, moga mendapat nilai bagus. Amin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.